علينا فتوح العارفين برحمتك وانشر علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإله الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah salat subuh Masjid An-Nabawi yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bertalabul ilmi di Masjid An-Nabawi. Semoga ibadah salat subuh kita hari ini Allah terima, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Amin. Jemaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kajian Sabtu subuh insyaallah materinya akan disampaikan oleh Kiai Haji Ma'mun Adung. Alhamdulillah beliau sudah ada tengah-tengah kita. Sebelum kajian Sabtu subuh hari ini dimulai, marilah sama-sama kita baca Al-Fatihah. Semoga kajian hari ini berjalan dengan lancar, ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, insyaallah Ustadz Ma'mun Adung menyampaikan materi kurang lebih 40 sampai 50 menit ke depan. 10 menit sampai 20 menit kita tanya jawab. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik ini bisa kita nikmati sekaligus mensyukuri nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, distribusi zakat ini bagian dari kewajiban untuk sampai kepada mustahik. Bahkan tauzi' distribusi ini pada sebagian lembaga yang memiliki uang ini masih belum maksimal, karena memang data yang mustahik ini biasanya tidak maksimal, apalagi kaitannya dengan zakat fitrah. Maka ada khilaf di antara para ulama kaitannya dengan distribusi zakat ini. Karena dari 8 asnaf itu sebetulnya mana yang harus diprioritaskan. Karena
tujuan zakat itu kan bukan sekedar membagikan uang atau harta dari muzaki kepada mustahik dengan tidak memiliki bekas dari yang menerimanya. Padahal tujuan zakat itu kan sebetulnya merubah dari yang miskin menjadi tidak miskin, atau dari dia menjadi dari mustahik menjadi muzaki. Inilah yang menjadi problem. Maka bisa jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun zakat didistribusikan terus, tapi mustahik nambah terus. Saya tidak tahu sekarang ini apa muzaki yang nambah, apa mustahik yang nambah. Tapi sebetulnya kalau menurut sunnatullah, muzaki tetap ada, mustahik tetap bisa menerima. Maka tidak mungkin sebetulnya ada yang miskin apalagi sampai tidak makan, tidak mungkin. Karena harta orang-orang miskin sudah dititipkan kepada orang-orang kaya. Harta-harta mustahik itu sudah Allah titipkan kepada para muzaki. Nah, masalahnya sekarang seberapa distribusinya itu sampai sasaran yang jelas. Kita lihat misalkan pendapat Imam Syafi'i dan para sahabatnya. Kalau zakat itu dibagikan langsung oleh pemiliknya atau oleh muzaki, berarti kan tidak ada amil. Tidak ada amil zakat. Berarti mustahiknya dia bukan 8 lagi, maka berkurang menjadi 7. Nah, kalau sudah demikian, apakah harta yang tadi dibagikan langsung oleh muzaki harus dibagi rata kepada mustahik yang 7 tadi? Menurut pendapat Imam Syafi'i, wa wajaba sarfuha ilal asnaf as-sab'a al-bakin in wajadu. Prinsipnya dari 8 yang ada itu karena dia dibagikan langsung oleh muzaki, maka sisanya tinggal 7. Menurut Imam Syafi'i di sini, maka dari yang 7 itu mereka semua harus dapat. Kalau yang 7 itu ada. Wa illa palil mawjud minhum wala yajuju tarku sinfin minhum ma'a wujudihi. Kalau memang ada 7 tadi, bagikan semuanya dan tidak boleh tertinggal satu asnaf pun. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Qala Ibrahim An-Nakhai, in kanal mal kathir yahtamil ajazak kismuhu alal asnaf wa in kana qalil jaza ayyudha fi sinfin wahid. Kalau Imam Syafi'i tadi menyatakan 7 asnaf tadi semua harus dapat tanpa terkecuali. Tetapi menurut Ibrahim An-Nakhai, kalau hartanya banyak, maka 8 asnaf itu semuanya harus dapat. Tapi kalau sedikit, berarti diprioritaskan. Mana yang lebih penting dari 8 asnaf tersebut. Berbeda dengan Imam Syafi'i tadi. Wa qala Ahmad bin Hanbal taprikuha aula wa yaji'u ayadau fi sinfin wahid. Nah, menurut Ibnu Hanbal
prioritaskan saja. Jangan 8 asnaf semua dapat. Dari yang ada itu, karena uangnya yang ada itu tadi diprioritaskan. Kenapa membutuhkan prioritas tadi? Dalam rangka supaya mustahik tadi berubah menjadi muzakki. Jangan sekedar dibagi, sekedar untuk makan hari ini selesai. Ini menurut Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Malik, yajtahidu bitaharra mawdi'il hajah minhum wa yuqaddimul ula fal aula min ahlil khillah wal faqah. Menurut Imam Malik, dari 8 asnaf yang ada tadi ini supaya diprioritaskan saja. Sudah tentu dengan berijtihad. Dari sekian yang ada asnaf 8 tadi, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan. Maka menurut beliau, min ahlil khillati wal faqah, yang harus diprioritaskan adalah orang-orang yang membutuhkannya mendesak dan dia masuk kepada kebutuhannya yang tidak bisa ditunda. Fa'inru al khillah fil fuqara fi'am aksar qaddamahum. Kalau memang ternyata orang fakir lebih banyak membutuhkan, berarti dia didahulukan. Wa in ruha fi abna'i sabil fi amin akhar hawwalaha ilaihim. Tapi nanti dalam waktu yang lain, ketika memang sabilillah harus diprioritaskan, maka dia harus diutamakan. Jadi dari perbedaan pendapat di sini kaitannya adalah dari yang 8 asnaf itu, apakah semua mereka harus dibagi? Lalu kalau dibagi, apakah dibaginya rata? Gitu ya. Kalau dibagi semua, apakah dibaginya rata atau tidak? Kalau tidak dibagi semua, berarti diprioritaskan. Bisa jadi 3 asnaf atau 2 asnaf atau 4 asnaf. Atau bisa jadi 1 asnaf saja. Itu yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Makanya bisa jadi distribusi yang berjalan ini, yang sekarang ini terus berjalan kaitannya dengan zakat, kita belum melihat yang tadinya dia mustahik berubah menjadi muzakki. Padahal tujuan dari zakat itu sendiri adalah yang tadinya mustahik berubah menjadi muzakki, sedangkan dia muzakki terus menjadi peningkatan menjadi muzakki. Atau bisa jadi akhirnya muzakki pun berubah menjadi mustahik. Karena dengan COVID seperti ini akhirnya para pengusaha mereka tidak bisa membayar hutang. Yang bisa jadi tadinya muzakki berubah menjadi mustahik. Ini perbedaan-perbedaan yang ada pada kaitannya dengan distribusi zakat. Wa qala al-Ahnaf wa Sufyan Tsauri huwa mukhayyar ba'duha fi ayil asnaf sya'a. Menurut pengikut Imam Hanafi dan Sufyan Tsauri, dari yang 8 itu dipilih saja mana yang lebih prioritas. Itulah beberapa hal yang menjadi perbedaan pendapat. Yang jelas yang namanya zakat itu mustahiknya hanya 8, tidak boleh ditambah. Cuma dari yang mustahik 8 tadi,
bagaimana distribusinya. Muncul pertanyaan, kenapa terjadi ikhtilaf? Kok berbeda pendapat kaitannya dengan pendistribusian yang 8 ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa kasus memang apalagi kaitannya dengan sosial, dalam ibadah saja itu ada ikhtilaf ya. Apalagi memang kaitannya dengan urusan muamalah. Makanya dalam hidup ini ketika kita ada berbeda itu harus ada musyawarah, harus ada kesepakatan. Sehingga ketika kita berbeda pendapat dapat solusi. Bukan beda pendapat ujung-ujungnya berantem. Ya. Berbeda pendapat ujung-ujungnya tidak mau menerima apa yang menjadi proses musyawarah tadi. Nah, ini bagian pelajaran. Karena sebetulnya perbedaan-perbedaan yang muncul itu harus dikembalikan kepada dalil-dalil yang ada, bukan kepentingan. Kalau sudah nanti mengarah kepada kepentingan, pasti tidak akan ketemu solusinya. Kita lihat kenapa para ulama ini berbeda pendapat, kan pertanyaannya begitu. Ya. Mestinya kalau sudah mereka pintar-pintar itu tidak ada berbeda pendapat. Justru muncul perbedaan pendapat adalah karena semua yang dilakukan itu harus yang lebih baik. Musyawarah itu kan kaitannya dalam rangka mencari jalan yang lebih baik, bukan sekedar melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi kita harus berpikir kaitannya amaliyah dalam perintah Allah dan Rasul ini adalah melakukannya yang terbaik. Ya, suasana seperti ta'lim seperti ini, ya, bagaimana supaya pelaksanaannya ini adalah dengan model yang terbaik. Semua harus berpikir. Di antaranya terjadi perbedaan menurut Ibnu Rushd, wa sababu ikhtilafi mu'aratul labdi lil ma'na. Fa innal labda yaqtadil qismah baina jami'uhum wal ma'na yaqtadi ayyusar biha ahlul hajah. Dalam surat At-Taubah ayat 60 itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ilal akhir. Dari ayat itu muncul perbedaan antara lafaz dan makna. Lafaznya adalah 8 asnaf inilah yang mereka menerima zakat. Fa innal labda yaqtadil qismah baina jami'ihim. Yang 8 ini mereka berhak menerima zakat. Wal makna, dari sisi makna, yuqtado ayyusar biha ahlul hajah in kanal maksud biha saddul khillah. Sedangkan makna dari ayat 960 tadi sebetulnya adalah bagaimana mustahik itu keluar dari problem kemiskinan. Itu yang menjadikan berbeda pendapatnya. Lafadznya adalah merekalah yang 8 asnaf itu berhak menerima zakat, tapi secara makna sebetulnya dari yang 8 itu mereka harus keluar dari problem kemiskinan. Karena kalau semua dibagi semua rata, bisa jadi tidak sampai kepada tujuan penyelesaian apa yang dihadapinya. Itu yang membedakan atau munculnya perbedaan pendapat para ulama.
Sekarang secara praktis, Bapak mungkin biasa berzakat atau bersodakoh lah kira-kira. Ketika Bapak bersodakoh, Bapak berikan kepada 8 asnaf atau tidak? Kan itu menjadi pertanyaan. Bapak mau menyerahkan sodakoh, sebut saja 1 juta. Kalau Bapak kasih kepada 8 asnaf, berarti satu orang 125 ribu. Apa yang bisa diselesaikan oleh 8 asnaf itu? Tapi kalau mungkin diberikan kepada 1 orang 1 juta, kebetulan dia memang belum bayar SPP misalkan ya, selesai sudah untuk 1 orang itu, tujuannya nyampe. Kalau yang si fakir tadi dia buat bayar sekolah butuh 1 juta, dikasih 125, problemnya tidak selesai. Nah maka nanti kalau kita sifatnya memberikan zakat secara langsung, itu harus cerdas supaya yang menerima tadi keluar dari masalah. Sama dengan mungkin saya yakin, saya tidak tahu Bajis Nabawi ini punya uang zakat berapa. Lalu apakah sekedar dibagikan kepada fakir miskin misalkan seperti Muharram seperti itu? Selesai kan Muharram? Problemnya selesai enggak yang dihadapi mereka? Itu menjadi evaluasi. Karena uang yang diberikan kepada mereka bukan sekedar yang memberi melaksanakan, yang menerima sekedar menerima, tapi tidak ada solusi. Padahal mereka butuhnya bukan 200 ribu, butuhnya 500 ribu misalkan. Nah, ini kan yang perlu kita pastikan. Tapi Ustadz kalau begitu yang lain nggak kebagian, ya enggak apa-apa, karena memang tidak harus dibagi semua. Ketika memang dia menyelesaikan apa yang sedang dihadapi. Fal awal adhar min jihatil lafadz wa hada adhar min jihatil makna. Nah sekarang dari perbedaan tadi, mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau memahami dari sisi lafadz? Pokoknya yang 8 asnaf harus dapat. Tapi kalau dari sisi makna atau tujuan zakat adalah dari yang berhak menerima zakat ini tidak perlu semua mereka dapat, tapi yang menerima harus keluar dari masalah. Mungkin masalahnya kita ambil contoh misalkan ya, masalah yang harus selesai buat si fakir dan si miskin tadi adalah dia tidak terlambat membayar SPP misalkan. Itu kan jelas. Kalau makan sih insya Allah ya, kalau makan insya Allah ketemu. Tapi misalkan bisa jadi ada kebutuhan yang mendesak kaitannya dengan pendidikan. Wa minal hujjali Syafi'i marwahu Abu Daud wa Sodai anna rajulan sa'ala Nabi. Ini dalilnya. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyutihi minas shadaqah. Maksudnya di sini zakat. Shadaqah di sini maksudnya zakat. Faqala lahu Rasulullah innallaha lam yarda ayyahkum nabiyyin wala ghairih bis shadaqat hatta hukima fiha. Fajaza'aha samani azza fa in kunta min tilkal azza a'taituka haqqaka. Ini hadis menjelaskan ada seseorang datang ke Rasulullah, dia meminta zakat. Lalu kata Rasulullah, kalau memang engkau berhak akan diberikan. Artinya kalau engkau berhak akan diberikan, berarti yang 8 asnaf ini kan semua berhak. Begitu ya. Yang 8 asnaf ini kan semua berhak. Dari sisi lafadz seolah-olah ini menunjukkan bagikan saja ke 8 orang tadi. Ini kaitannya dengan lafadz yang ada. Walaupun tadi kita harus melihat dari sisi makna, tujuan zakat itu sendiri. Tujuan sodakoh itu sendiri. Kalau Bapak biasa bersodakoh mungkin harian, mungkin bulanan, mungkin apa, sasarannya harus jelas.
Kebetulan punya tetangga, misalkan dia seorang janda yang bisa jadi kalau kita berikan cukup hanya menyelesaikan dia makan saja. Ya sudah, dia saja sudah cukup kasih, nggak usah yang lain. Ya, karena memang kita menyelesaikan satu orang ini lebih baik dari sisi makna ya. Lebih baik daripada membagi ke beberapa orang tapi tidak selesai. Itu pengertiannya atau terjadinya ikhtilaf yang ada pada ulama kaitannya dengan distribusi zakat. Karena memang ketika distribusinya tidak sampai pada sasaran, berarti zakat tidak menyelesaikan masalah. Hanya sekedar menerima uang, sebut saja sekarang kita kumpulkan anak yatim 1.000 atau 2.000 atau beribu-ribu gitu ya, kita berikan mereka, pulang mereka dengan apa yang diterima. Sebetulnya problem mereka tuh apa gitu ya, yang mereka hajatkan tuh apa sekarang ini? Apa sekedar makanan yang mereka terima dengan uang yang dia bawa? Nah, itu harus dipastikan. Karena tadi dilihat dari sisi maknanya bukan sekedar taksimul zakah, bukan sekedar bagi-bagi selesai, tapi sampai kepada sasarannya tadi. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian buat kita, bagi bapak-bapak yang terbiasa memberikan sodakoh atau zakat distribusinya sendiri. Tapi kalau distribusinya misalkan melalui bajis kan jelas terkumpul banyak. Yang satu sodakoh 1 juta, 2 juta, 5 juta, terkumpullah di bajis ini. Tinggal bajis ini nanti melihat kepentingan yang ada pada para mustahik tadi. Dengan memaknai lafaz tadi bukan sekedar menghabiskan uang kepada 8 asnaf, tadi menyelesaikan paling tidak sebagian dari asnaf itu masalahnya selesai. Kemudian di dalam kitab ini tarjih ra'yul jumhur ala ra'yus syafi'iyah. Dari perbedaan pendapat tadi sudah tentu harus ada yang dipilih. Tarjih itu artinya memilih pendapat-pendapat yang ada. Yang dipilih namanya rajih dalam teori ilmu usul fiqh, yang dipilih namanya rajih, yang tidak dipilih namanya marjuh. Karena memang itu menjadi bagian keputusan. Kalau berbeda pendapat itu ada kemungkinan dipilih salah satunya, itu namanya thariqatu tarjih. Maka yang dipilih namanya roji, yang tidak dipilih namanya marju. Atau bisa thariqatul jam'i, tidak ada yang dibuang tetapi digabung. Itu dalam teori usul fiqh. Di dalam kitab ini tarjih ra'yul jumhur ala ra'yi syafi'iyah. Yang dipilih dari pendapat tadi adalah apa yang disampaikan oleh pengikut Imam Syafi'i. Qala fi Raudhah an-Nadiyah, di dalam kitab Raudhah an-Nadiyah dikatakan wa amma sarfu zakat kuluha pisin fin wahid fahadal maqam khaliqun bitahqiqil kalam. Walhasil anna Allah subhanahu ja'ala sadaqah mutasatan bil asnaf as-samaniyah ghairu sa'igoh li ghairihim. Yang harus menjadi perhatian di sini Bapak hadirin sekalian adalah fokus pembagian zakat kepada satu asnaf misalnya. Apa yang mau dipilih? Fakir, miskin, sabilillah, gorimin, dan begitu berikutnya. Ini harus menjadi perhatian menurut di kitab Raudhah an-Nadiyah. Jadi jangan dibagikan saja begitu ya. Tapi yang harus menjadi renungan tersendiri adalah bagaimana zakat tadi kita fokuskan pada satu asnaf. Saya tidak tahu misalkan problem di sekitar Nabawi ini apa yang menjadi fokus. Itulah
diutamakan. Misalkan kita mau menyelesaikan tentang kaitannya dengan asnaf ini adalah para fakir miskin kaitannya dengan biaya pendidikan. Nah, itu kita fokuskan misalkan itu. Ya. Atau mungkin itu lebih dimaksimalkan dari uang yang ada pada bajis tersebut. Karena memang di sana juga perlu ada bagian lain. Misalkan apa yang menjadi kepentingan dari 8 asnaf tadi. Tapi di dalam kitab Rawdah An-Nadiyah ini dia memberikan satu pemikiran, fokuskan distribusi zakat pada satu asnaf. Fokuskan, ya. Fokuskan pada satu asnaf. Yang jangan 8 asnaf semua didistribusikan. Fokus pada satu asnaf. Nah, tinggal problemnya seperti apa. Misalkan kalau di daerah di sana membutuhkan air karena kekeringan misalkan, fokuskan untuk buat bor air. Bisa jadi itu yang hanya diberikan, dilakukan. Itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Sehingga tujuan dari problem yang dihadapi oleh masyarakat itu terselesaikan, mereka mendapatkan air. Ini pemikiran saja di dalam kitab Rawdah An-Nadiyah. Prinsipnya memang dari asnaf yang 8 itu yang mereka berhak menerima zakat, tidak ada yang lain. Itu prinsipnya, ya. Walhasil anna Allah subhanahu ja'ala shadaqah mukhtasatan bil asnaf as-samaniyah ghairu sa'igati li ghairihim. Yang memang menjadi perhatian penting juga adalah yang 8 itulah yang berhak menerima zakat, tidak ada yang lain. Nah, cuma dari yang 8 itu kalau di dalam kitab Rawdah An-Nadiyah tadi supaya difokuskan pada satu asnaf saja. Tapi bukan berarti yang 7 itu tidak diberikan. Ini lebih kepada menyelesaikan pada satu problem. Waqti taswa bihim la yastaljam an takuna muwazzah bainahum ala sawiyah wala ayuqassita kullama hassala min qalil aw kasir alaihim bal al makna anal jinsa shadaqah li jinsil hadil asnaf. Jadi memang dalam proses tauzi'nya atau distribusinya, kalaupun memang itu difokuskan tadi, memang tidak berarti prinsipnya harus sama, tidak. Mungkin antara fakir miskin satu dengan yang lain beda dia nerimanya. Kenapa yang satu dikasih 500, yang satu dikasih 1 juta misalkan, ya? Karena dia baru menyelesaikan SPP. Kalau ini misalkan dia untuk ujian akhir tahun, bisa jadi biayanya lebih. Jadi fokusnya memang misalkan kita contohkan pada kaitannya penyelesaian pendidikan, tapi bukan berarti setiap mustahik fakir tadi dia menerima sama, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Dikatakan alat sawiyah, tidak mesti sama. Ya. Kembali kepada seberapa kebutuhan dia. Bisa jadi yang satu lebih sedikit, yang satu lebih banyak. Faman wajaba alaihi syai'un min jinsis shadaqah wa wadha fi jinsil asnaf faqad fa'ala ma amarallahu bih. Jadi memang secara hukum, Pak, ketika kita memiliki zakat, uang zakat kita berikan kepada siapa saja, selesai, memang boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Pokoknya kira-kira gitu ya, saya sudah bayar zakat, saya bayar ke 8 asnaf, selesai, memang tidak ada masalah, tidak berdosa, tidak. Ya, memang itu kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi tadi kalau itu hanya menjadi seperti itu caranya, bisa jadi
bukan menyelesaikan problem mustahik tadi, malah besok nambah lagi. Jadi memang secara hukum Bapak yang punya kewajiban berzakat memang sudah sampai haul dan nisab, Bapak sisihkan uang zakat, lalu Bapak berikan kepada yang 8 asnaf, selesai. Itu bagus sudah. Tidak menyalahi hukum. Selesai sudah. Kita sudah melaksanakan kewajiban. Walau kila innahu yajib alal malik idza hasala lahu syai'un tajib fi zakah taksitu ala jamil asnaf asamaniyah ala fardi wujudihim jami'an lakana dalika maafi minal kharad wal masyaqqah. Andaikan memang kita punya kewajiban membayar zakat, lalu hukum menentukan harus dibagikan ke 8 asnaf, ada kesulitan. Kita nyari ini fakir, miskin, mu'alaf dan begitu berikutnya. Kita nyari, ada kesulitan buat yang membayar zakat. Maka artinya distribusinya tadi tidak mesti harus ke 8 asnaf. Justru kita harus memprioritaskan dari yang 8 asnaf itu. Mana yang mau kita prioritaskan. Artinya hukum tidak memerintahkan kepada kita ketika kita membayar zakat harus diberikan ke 8 asnaf, tidak mesti. Intinya adalah uang zakat yang menjadi bagian kewajiban kita berikan ke 8 asnaf tadi, bukan ke selain 8 asnaf. Tapi tidak berarti juga harus yang ke 8 asnaf tadi. Ya, kita prioritaskan mana yang lebih. Sudah tentu kembali kepada budgetnya. Kira-kira berapa yang bisa diberikan kepada mereka, lalu penyelesaiannya seperti apa. Ya. Maksudnya di dalam penjelasan ini, kalau kita yang berzakat harus diberikan ke 8 asnaf, ada kesulitan juga untuk mencari yang 8 asnaf tadi. Wa qad yakunu alhasil syai'an hakiran law qassata alal jami' asnaf lam tafabi kullusin pin biya hasalalahu walau kana nau'an wahidan fadlan min ayyakuna adadan. Sekarang masalahnya adalah uangnya sedikit. Sedikit itu sebut saja kalau muzakki, ya, itu yang kita sudah bahas, nisabnya itu 96 gram, ya sebutlah 100 gram, kemudian harga emas 600.000, berarti berapa? 60 juta ya. 60 juta dari 2,5% berapa? 60 juta dari 2,5%. Ya sebutlah 1,5 juta ya. 1,5 juta. Sekarang 1,5 juta mau dibagiin ke 8 asnaf. Nah, kan belum bisa menyelesaikan. 1,5 juta ini ternyata ada orang dia punya hutang, gorim, udah miskin punya utang. Kalau kaya punya utang masih bisa ditunda ya. Ini miskin punya utang. Dan kita mau zakat 1,5 juta, ya sudah kasih dia saja, suruh bayar utang, selesai. Itu kaitannya karena memang syariat tidak menentukan yang dari 8 itu harus diberikan. Makanya kan kita ini dalam bersosial, bermasyarakat ini usahakan kita menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi jangan sampai kita berpikir pokoknya bagi uang selesai. Lalu bagi minta doa, lagi minta doa. Enggak begitu. Ya. Itu tidak sampai kepada tujuan yang dimaui oleh zakat itu sendiri. Ittaqarra dzalika hadalah halaka adamu salahiyah ma waqwa minhu.
minad dab'i ila Salmah ibni Sakhrin. Ya. Jadi akan kelihatan jelas nanti kan, kalau kita bagikan kepada orang banyak ternyata tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita. Makanya Bapak hadirin sekalian, bagaimana zakat itu diupayakan jangan dibagikan sendiri oleh muzakinya. Akan lebih baik itu dikumpulkan. Sebut sajalah di Masjid Nabawi ini. Karena kalau semua bayar zakat kan terkumpul lebih banyak. Mestinya kan kalau uangnya lebih banyak, pemanfaatannya lebih maksimal. Karena itu bagian dari tadi menyelesaikan apa yang dihadapi oleh orang yang sedang mendapatkan problem tadi. Beda nanti kalau sodakoh kan yang lain. Bapak taruh di masjid, di kotak, selesai sudah itu. Tinggal nanti bagaimana bagiannya menyelesaikan. Ini kaitannya dengan zakat. Itu harus lebih fokus. Walam yarud ma yaqtada izabu tawzikul sodakoh ala jamil asnaf. Nah, ini yang harus dipahami. Tidak ada dalil secara lebih khusus bahwa kita membayar zakat itu harus ke 8 asnaf. Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Justru yang harus diperjelas itu adalah kepentingan dari makna 8 asnaf yang punya problem itu. Dari 8 asnaf itu mana yang mau diprioritaskan sehingga problemnya selesai. Bisa jadi besok dia sudah tidak lagi menjadi mustahik. Kalaupun dia tidak menjadi muzaki, paling tidak dia sudah bisa mandiri. Apalagi berubah dari mustahik menjadi muzaki. Dan itu memang tujuan zakat itu. Ya, tujuan zakat itu. Wa kadzalika la yasluh lil ihtijaj hadis Amr li Mu'ad ay yakhudha shadaqah min agni ahli Yaman wa yarudduha fi fuqaraihim li anna tilka aidon shadaqah jamaah minal muslimin. Nah, ini memang ada riwayat hadis yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad. Mu'ad mengambil shadaqah, mengambil zakat dari harta orang-orang Yaman. Dari harta itu diberikan kepada orang-orang fakir saja di daerah Yaman atau di Yaman itu sendiri. Tapi ini tidak berarti menjadi keputusan hukum atau istinbat hukum seolah-olah hanya difokuskan kepada fakir saja. Tidak begitu memahaminya. Walaupun Rasulullah memerintahkan kepada Mu'ad membagikan harta dari orang-orang kaya Yaman, lalu Mu'ad mendistribusikannya kepada orang fakir miskin saja, tidak dipahami seolah-olah harus diberikan kepada fakir saja. Tidak, memang kebetulan waktu itu diprioritasnya kepada orang-orang fakir. Apakah dari yang sisa asnaf yang lain tidak membutuhkan? Membutuhkan, cuma ini diprioritaskan. Nah, karena kalau kita nanti ini dijadikan sebagai dasar seolah-olah zakat hanya diberikan kepada orang fakir saja, padahal bisa jadi kaitan-kaitan dengan yang lain juga membutuhkannya. Contoh yang terakhir, ada 5 menit lagi. Idza jamaat ladaihi as-shadaqah wa hadarul jihad wa haqqat al-mudafa'ah an hauzatil islam minal kufar awil bugot fa inna law isarun sinfil mujahidina bisarfi ilaihim wa ini istaghraqa jami'al hasil minas sadaqat wa hakada idaqtadat al-maslah isaru ghairul mujahidin. Terkumpullah uang zakat. Ketika uang zakat itu terkumpul, kondisi ketika itu adalah di sana
ada perlawanan dari orang-orang kafir. Berarti uang ini atau uang zakat ini diprioritaskan kepada orang-orang yang mau berjihad. Karena berjihad bagian daripada sabilillah. Ya. Jadi kalau nanti memang membutuhkan uang untuk melawan kedoliman, gitu kan ya? Untuk melawan orang-orang yang menghina Islam atau apalah namanya, perlu ada para mujahid, maka uang itu diprioritaskan untuk mujahid. Yang fakirnya nanti dululah, kira-kira gitu. Karena kondisinya begitu mendesak. Seperti itu keadaannya. Karena memang apa yang menjadi kepentingan zakat itu sendiri tadi menyelesaikan problem yang sedang dihadapi. Nah, ini menjadi renungan buat Bapak sekalian. Walaupun memang dalam beberapa kasus bisa jadi ada uang zakat itu sekedar hanya untuk konsumtif, maka dipastikan kalau memang ada seorang nenek-nenek yang memang dia hanya butuh makan, ya pastikan. Berarti kalau gitu mungkin setiap minggu dikirim beras 1 karung, atau setiap bulan, atau tanya ini 1 bulan cukup nggak 1 karung? Cukup, ya sudah. Itu rutin kaitannya dengan konsumtif. Ya sudah, tentu mungkin jangan dikasih berasnya aja kan, kira-kira ya, kasih uangnya buat beli lauk pauknya misalkan. Nah, jadi dimisalkan di sini adalah kaitannya dengan prioritas tadi. Inilah yang menjadi pemikiran kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa para imam tadi berbeda pendapat kaitan dengan distribusi? Memang kita harus tahu betul problem yang sedang dihadapi oleh yang 8 asnaf tadi, atau paling tidak 7 dah. Karena amil zakat kan dia hanya melakukan itu sudah jelas. Paling tidak 7. Dari yang 7 ini mana yang lebih prioritas dengan bisa menyelesaikannya dari uang zakat yang dibagikan tadi. Bukan sekedar kayak apa ya, kayak bagian uang gitu selesai gitu ya. Nah, jangan. Maka harus dipastikan. Mungkin dengan kata lain, daripada mengumpulkan orang mustahik 1000 orang, itu lebih baik cukup 10 orang biaya pendidikan mereka dari SD sampai perguruan tinggi selesai jadi sarjana misalkan. Itu lebih jelas ketimbang membagikan uang zakat kepada orang banyak tapi tidak menyelesaikan yang sedang mereka hadapi. SPP-nya tetap aja nggak kebayar karena dapatnya 200.000 padahal dia butuh 1 juta, dan begitu berikutnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perbedaan para ulama kaitannya dengan distribusi zakat ini, pertama yang harus dipahami adalah yang 8 asnaf memang berhak menerima zakat. Ini berhak. Di luar 8 asnaf itu tidak berhak. Itu nanti dibuka pada surat At-Taubah ayat 60. Cuma memang nanti dalam distribusinya dari yang 8 ini mana yang mau diprioritaskan, dilihat dari sisi maknanya. Karena dari yang 8 yang punya problem ini, mereka menerima uang, dengan menerima uang ini problemnya terselesaikan. Kalau saya kasih contoh yang sederhana, ada orang yang punya hutang yang terus bisa jadi hutangnya bertambah berbunga-bunga, kan banyak sekarang. Ya. Di masyarakat kita ini yang namanya apa? Hidup riba itu masih banyak. Karena memang mereka tidak bisa mencari jalan yang lain. Itu lebih sederhana. Mereka pinjam uang 1 juta misalkan ya, lalu diberikan cuma 900.000 tapi utangnya 1 juta, setiap hari mereka bayar sekian, itu selesai buat jualan gado-gado ya. Buat jualan gado-gado selesai dia ya. Karena memang setiap hari misalkan dia bayar
10.000, 20.000, dari untung itu dia bayar. Tapi itu sudah riba, jelas kan? Nah misalkan kita menyelesaikan yang begitu, carilah tukang uduk, tukang gado-gado nih, tanya di kampung, ibu punya utang enggak? Punya utang sama siapa? Bisa jadi tukang sayur dan lain begitu berikutnya. Kalau kita memang mau memprioritaskan zakat ini kepada orang-orang seperti itu, sehingga tidak penyelesaiannya jelas. Tinggal kita lihat nanti apakah memang dengan menerima zakat dia menjadi tukang uduk atau tukang sayur atau apapun sehingga problemnya selesai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang menjadi pelajaran kita, memang dalam bermasyarakat, menyelesaikan masyarakat itu mesti ada beda pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu bukan apa-apa kecuali para ulama ingin menyelesaikan supaya apa yang menjadi tujuannya itu terlaksana dengan sebaik-baiknya. Maka wasyawirhum bil amri, selalu semua dengan bermusyawarah. Tapi musyawarahnya jangan mengikuti kemauan sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kiai atas materinya. Bagi para jamaah ada waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab. Bagi para jamaah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Kiai, kalau nggak salah atau tidak salah memahami apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai, jadi pendistribusian itu lebih utama kita melakukannya di suatu badan dibandingkan dengan kita mendistribusikannya sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalkan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu ya, tetangga atau saudara kita sendiri itu memang orang yang membutuhkan. Nah dari pendistribusian itu jika dibandingkan dengan suatu badan, mana yang lebih utama? Terkait dengan pertanyaan pertama itu ada pertanyaan lanjutan. Apakah ketika kita mau mendistribusikan ke seseorang kita harus ada akad bahwa ini saya bayar zakat ke Anda ya gitu, atau hal itu tidak wajib gitu? Karena saya pernah mendengar bahwa ketika kita mendistribusikan sendiri suatu zakat, kita harus mengasih tahu ke orang yang menerimanya, karena katanya nggak semua orang mau menerima zakat, tapi kalau sedekah banyak yang mau. Begitu kira-kira Pak Kiai. Mohon penjelasannya dan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Baik, saya jawab dulu. Pertama, kaitannya dengan pendistribusian ini supaya dikumpulkan pada lembaga, itu lebih supaya arah mustahiknya lebih jelas. Dan kalau uangnya banyak lebih mudah juga. Nah sekarang pertanyaannya tadi, justru tetangga saya gitu kan, saya tahu betul kebutuhannya. Itu bisa saja kita langsung distribusikan. Kalau itu kan jelas. Ini justru bisa jadi kita kadang-kadang belum tahu kebutuhan orang itu, ya. Dan seberapa kebutuhannya kita memberikan juga tidak bisa menyelesaikannya. Tapi kalau pertanyaan seperti tadi, itu lebih baik kita langsung berikan kepada yang berhak tadi. Nah kaitannya ketika memang apakah kita berniat zakat? Ya namanya niat kan dalam hati, gitu ya.
Tapi kalaupun kita mau katakan kepada orang yang bersangkutan boleh saja. Tapi intinya kan urusan ibadah kita niat ini, kita niat membayar zakat. Dan kita tahu yang menerima ini memang dia mustahik. Ya, dia memang berhak. Kalau dia berhak ya jelas tidak ada kekeliruannya. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang itu siapa saja yang tidak boleh menerima zakat. Nanti ada. Tapi yang 8 asnaf tadi itu sudah jelas. Tapi yang 8 tadi mungkin ada beberapa hal yang dikatakan tidak boleh nanti pada pertemuan yang akan datang. Tapi jadi ketika kita memang tahu dia mustahik, kita bayar zakat, kita berniat mau disampaikan kepada yang bersangkutan boleh, tapi kita sudah berniat memang kita lakukan dalam rangka membayar zakat. Saya kira begitu? Baik. Masih ada? Tadi belakang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau menanyakan mengenai zakat mal. Zakat mal itu kan ataupun zakat fitrah itu kan ada 8 yang menerima. Kalau zakat mal itu siapa aja yang menerima dan yang paling istilahnya diutamakan itu yang mana, seperti kayak fisabilillah atau yang kayak di pesantren gitu, itu kan perlu biaya. Tapi biasanya kalau yang itu yang kurang mampu Pak, tapi ini ada yang mampu tapi ini diambilkan dari zakat mal itu sendiri untuk orang mampu itu. Gimana itu menurut Pak Ustadz? Ya. Sebaiknya gitu. Ya, dari yang 8 asnaf itu kan ada fakir, ada miskin, ada sabilillah. Jadi dia kaya, tapi dia statusnya sabilillah boleh selama dia mau menerima. Ya, jadi memang kalau idealnya ketika memang satu kasus tadi untuk biaya pendidikan, kalau pendidikan itu kan masuk pada sabilillah. Berarti sabilillah ini bisa miskin, bisa kaya. Gitu kan ya? Sabilillah ini bisa miskin, bisa kaya. Kalau kita memprioritaskan berarti oke, dia sabilillah tapi kita cari yang miskin. Ini kan soal prioritas tadi. Ya. Tapi orang kaya yang dalam sabilillah boleh menerima zakat tadi untuk sabilillah. Tapi kalau kita mau prioritaskan, kita prioritaskan kepada yang miskin dan dia sabilillah. Tapi kalau zakat fitrah memang berbeda Pak. Kalau zakat fitrah itu memang hanya untuk orang fakir, tidak untuk yang lain. Ini jangan keliru nih ya. Ya. 8 asnaf itu zakat di luar zakat fitrah. Tapi kalau zakat fitrah itu prioritasnya hanya untuk orang yang fakir atau miskin. Yang lainnya tidak dapat. Makanya kan agnuhum fi hadzal yaum. Zakat fitrah itu kayakan mereka hari ini. Makanya kan bayar zakat fitrah itu waktu akhirnya sebelum sholat selesai. Jadi bedakan nanti Bapak antara zakat harta dengan zakat fitrah. Makanya kalau zakat fitrah diusahakan sebelum sholat bubar itu sudah diterima oleh yang berhak, fakir miskin itu. Kata Rasulullah, jadikan mereka kaya. Hari itu doang suruh kaya mereka itu. Masya Allah. Ya, makanya kalau zakat fitrah itu uangnya habiskan. Zakat fitrah itu uangnya dihabiskan hari itu sebelum sholat Idul Fitri bubar. Tapi zakat-zakat yang lainnya kapan didistribusikannya? Sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau untuk zakat selain zakat fitrah. Nah, juga termasuk seringkali
seringkali kadang-kadang ada orang yang sebutlah memberikan uang kepada saya, ini tolong uang diberikan kepada anak yatim. Seringkali kita itu ya. Bapak lihat di dalam surat At-Taubah 60 itu tidak ada yatim di situ. Yang ada adalah fakir miskin. Yatim ada yang kaya enggak yatim? Ada. Yatim ada yang kaya. Ya, warisannya banyak. Ya. Makanya seringkali kita istilah ini tidak pas. Maka bicara kita bersodako berzakat itu fokusnya kepada fakir miskin. Cuma kebetulan dia yatim memang miskin, ada ya. Yatim tapi miskin. Tapi istilah yatim itu belum tentu dia miskin. Yatim ada yang kaya, tapi juga yatim banyak yang miskin. Tapi ukurannya kembalinya kepada mustahik zakat itu tidak ada kata-kata yatim di dalam surat At-Taubah 60, tidak ada. Yang ada innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, begitu berikutnya. Maka kalau orang sudah nyerahkan kepada ini untuk anak yatim, saya paham maksudnya yatim yang miskin, kan begitu maksudnya. Tidak sekedar dia ya yatim. Maka sebutnya istilah lebaran anak yatim itu kan istilah kita aja. Tapi apakah yang menerima itu orang kaya? Kan enggak. Yatim kebetulan cocok, dia juga miskin. Tapi jangan salah, ada orang yang tidak yatim, bapaknya ada, ibunya ada. Ibunya kerjanya tukang cuci, bapaknya pengangguran, kan berarti berhak anaknya menerima. Nah ini yang gini kadang-kadang terlupakan. Oh dia masih punya bapak, nah, jangan lupa bapaknya udah nganggur, sakit-sakit lagi. Ya. Tapi ada yang yatim, bapaknya sudah meninggal, tapi warisannya banyak. Nah, dia tidak berhak dari apa yang menjelaskan pada surat At-Taubah ayat 60. Saya kira begitu, Pak. Bagaimana dengan ya statusnya janda, tapi dia kaya, Pak, tapi dia menerima juga kalau dikasih zakat mau gitu. Gimana itu, Pak Haji? Iya, itu lain dah itu. Ya, kalau yang namanya nerima duit siapa aja mau sih. Ya. Koruptor itu Pak dia udah kaya, masih ngegarong juga. Kalau urusan dunia memang begitu. Ya, koruptor tuh ada yang miskin nggak? Mestinya dia bagiin duit. Nah, jadi kalau urusan harta memang begitu. Makanya tadi untuk supaya dipastikan, nih saya mau kasih uang zakat. Oh jangan. Bisa jadi begitu. Ya sebetulnya juga mungkin dia fakir, dia miskin, tapi kebutuhannya tidak terlalu banyak, bisa saja. Saya nggak mau dah, alhamdulillah sih saya cuma cukup makan saja. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu orang kaya bingung, tidak ada yang mau menerima zakat, tidak ada yang menerima sedekah. Kemungkinannya dua, memang mereka sudah kaya secara materi atau kaya secara hati. Khairul gina al qanaah. Karena kalau sudah hatinya cukup ya enggak. Kita ini kan sebetulnya yang bikin miskin kita kan kepengenannya banyak. Udah nenek-nenek masih beli pulsa melulu, buat apa itu? Kayak gitu kan? Karena ada keinginan kita. Semakin keinginan banyak, kebutuhannya banyak. Nah, gitu Pak ya. Jadi memang kalau ada janda kaya masih nerima juga. Dalilnya apa? Saya kan janda. Karena tadi orang seringkali saya kan yatim. Makanya nanti dilihat bukan janda, bukan yatim, fakir dan miskin. Itu yang jadi ukurannya. Saya kira cukup? Ya. Masih ada? Fadol. Masih. Terakhir dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi demikian gamblang telah dijelaskan oleh Ustadz bahwa untuk zakat harus kita bagikan kepada 8 asnaf,
di mana dalam pembagiannya ini harus kita prioritaskan supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh 8 asnaf tadi. Dalam hal ini apabila suatu basis kemudian dia akan membuat program memprioritaskan suatu yang 8 asnaf tadi hanya salah satunya saja. Kemudian ada yang menilai misalnya karena faktor kedekatan dengan petugas basis tadi itu sehingga dia bisa mendapat prioritas itu. Nah ini yang menjadi kendala untuk kita. Jangan sampai nanti akan menjadi suatu image bahwa faktor kedekatan saja yang dibagikan kepada 8 asnaf itu yang dekat dengan bagian basis. Ya. Kalau kita misalnya membagikan secara menyeluruh tapi tidak memecahkan permasalahan. Oleh karena itu memang sebaiknya sih kita memprioritaskan permasalahan, kita mempetakan dahulu permasalahan apa yang ada di sekitar kita sehingga kita bisa memprioritaskan itulah yang sasaran kita yang harus kita selesaikan. Gitu. Oleh karena itu jangan sampai istilahnya menimbulkan nanti faktor kedekatan. Ini yang jadi masalah. Dalam hal ini mohon pencerahannya bagaimana seandainya menghadapi hal-hal yang demikian ini. Kadang-kadang kita sebagai anggota AMIL ini basis ini kan juga menjadikan beban. Apakah kita hanya menyelesaikan secara membagian rata saja dengan ke-8 asnaf ataukah kita memprioritaskan satu. Saya kira itu mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang kaitannya dengan menyelesaikan problem yang dihadapi mustahik ini memang tidak mudah. Karena selama ini yang ada dalam pikiran kita pokoknya uang ini kita bagikan kepada yang 8 asnaf. Seolah-olah selesai. Itu tidak ada masalah. Nah itu kan tidak ada. Yang muncul masalah nanti ini biasanya pada proses prioritas tadi. Karena memang ini belum terbiasa kita, ya, belum terbiasa kita menyelesaikan masalah orang miskin yang berubah jadi muzaki. Ya. Mestinya dengan perjalanan kita sudah lama bagiin duit kan sudah ketemu dari mustahik menjadi muzaki. Saya misalkan saya ada guru TPA itu 8 orang. Gajinya tuh 6 juta setahun, bukan sebulan, setahun, ya. Gajinya 6 juta setahun. Itu problem sebetulnya bagi kita, ya. Tapi karena memang dia mau dan dia tahu kondisi keuangan, ya jalan saja sudah. Itu kan problemnya jelas. Bayangin gaji 6 juta cuma buat setahun. Kalau sebulan sih enak ya. Nah, itu jelas. Nah, yang begini kan kadang-kadang kita seperti itu kan sudah ada anggarannya dan ya ada anggarannya, cuma dapatnya segitu. Sehingga kita tidak pernah selesai apa yang sedang kita hadapi. Memang ini menjadi pemikiran baru ya. Makanya tadi dikatakan oleh siapa di dalam kitabnya menyatakan coba pikirkan kaitannya distribusi zakat ini kepada satu asnaf dalam rangka menyelesaikan problem. Nah, ya kita bisa jadikan ada aktivitas-aktivitas yang memang itu lebih kepada aktivitas yang sebetulnya tidak penting-penting banget gitu kan ya. Nah, ini memang jadi pemikiran tersendiri. Ya, jadi memang tinggal sekarang cara berpikir kita diarahkan saja. Karena sementara ini cara berpikir kita kaitannya dengan uang zakat ini semua proposal diterima, dikasih selesai kan kira-kira gitu. Padahal kita tidak tahu, yang berproposal aja kita nggak tahu, apalagi yang mau dikasihnya. Kan lebih parah ya. Ini siapa nih proposal? Pokoknya ada proposal, yang bawanya aja nggak tahu, apalagi nanti yang diberikannya. Maka harus pasti yang bawa proposalnya tahu, yang mau dibagikannya tahu, kalau perlu datang ke lapangan. Itu lebih konkret. Saya kira begitu Pak. Ya. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah terus melimpahkan rezeki kepada kita
Dan apa yang Allah titipkan kepada kita itu memang titipan untuk mereka para mustahik. Masih boleh? Boleh aja. Yang ngatur moderator bukan saya. Boleh, silakan. boleh. Ya udah, satu lagi deh. Ini Ustaz, ini kan tadi berkutat permasalahan mustahik sama zaki. Ya. Saya agak di luar konteksnya ini. Jadi ya hampir setiap tahun mungkin di negara kita ini jadi persoalan bangsa lah nih. Mengenai dana umat, apa namanya itu? Dana umat abadi, dana umat abadi. Itu dana haji dia. Itu triliunan itu duit tuh. Bayangin aja yang haji dari tahun kapan itu. Sampai sekarang tuh kan padahal kan diterangkan di situ waktu kita memberikan itu kan disebutnya infak tuh. Bahasanya infak. Tapi dana itu nggak pernah dipakai. Sekian puluh tahun, katakan 50 tahun, triliunan lah. Nah sekarang dana yang tidak pernah dipakai itu ada satu kekuasaan, dia bisa memanfaatkan dana tersebut. Ini bagaimana urusan majelis ulama ya? Karena kan majelis ulama yang punya otoritas ya, yang punya kekuatan, punya power untuk mengatur itu. Ini mohon pencerahannya Ustaz ya. Ini memang kelihatannya sepele karena kayak yang sudah haji lah. Kita melihat gitu, itu kan kalau infak itu kan kita diajarin para ustadz, para kiai kan gini. Kalau setiap orang yang memberikan infak itu jangan diingat seperti kita BAB aja gitu. Setelah ngasih udah ngasih diingat. Nah, kita pun nggak bakal ingat, tapi kena tampil mencuat dia ke permukaan jadi ribut itu. Nggak apalagi kan pemerintahan yang sekarang itu akan mau dipakai sekian berapa itu? Ratus triliun apa ribu triliun lah tuh nggak ngerti lah kita itu urusan begitu mah. Urusan dia di akhirat nanti lihat urusannya kan. Nah, itu bagaimana juga tuh Ustaz itu. Nah, itu lagi bukan asnaf lagi tuh. Apa di luar asnaf itu namanya itu. Mungkin itu aja tuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya tadi kan dijelaskan uang itu harus diberikan kepada 8 asnaf. Titik sudah. Soal nanti prosesnya fokus yang mana itu soal teknis. Kalau memang urusan duit, ini urusan duit yang kaya masih demen gak sih sama duit? Hah? Jangan yang miskin, yang kaya masih demen gak sama duit? Ya itu masalahnya. Ya. Jadi apa yang menjadi problem sekarang ini kan urusannya jangan sampai mustahik itu tidak menerima. Ya di sini harus pahamnya di sini. Tapi kalau sudah menyangkut politik, kekuasaan itu sudah lain ceritanya. Ya. Tapi yang jelas memang prinsipnya tadi kalau ini masuk kepada bagian untuk kepentingan umat masuk kepada 8 asnaf. Tinggal mana yang mau dipentingkan. Ya, tapi kan itu Ustaz. Itu kan waktu kita serahkan kan bahasanya infak. Ya. Kalau sudah infak konteksnya 8 asnaf. Ya, Betul nggak? Tapi itu dana nggak pernah dipakai, nggak pernah dibagikan ke yang 8 asnaf tadi. Nah itu Ustaz itu ini yang salah gimana? Ya yang jelas uang itu kalaupun tidak dibagikan waktu itu kan pada posisi nanti harus dibagikan. Kalau bukan uang zakat fitrah itu kan kapan saja dia bisa dibagikan, bisa diproduktifkan, bahkan bisa dipinjamkan, ya diproduktifkan. Kalau bahasa kerennya sekarang tanpa bunga, boleh di luar uang zakat fitrah. Masjid Nabawi punya bajiz ya. Ada orang tadi jualan uduk, pinjemin dia 1 juta, tiap hari bayar 1.000 misalkan, ya. Ternyata nggak bayar. Ya sudah nggak bayar nggak apa-apa, orang dia emang miskin. Tapi kita tidak boleh mendidik dia, harus tetap bahasanya ibu pinjam, ibu harus bayar hutang. Soal nanti dia tidak bayar hutang bisa saja kan, bangkrut dan lain sebagainya. Jelas, tapi itu dia udah berhak. Beda dengan zakat
fitrah. Jadi makanya tadi bagaimana uang ini menjadi berubah dari mustahik menjadi muzaki. Caranya dengan apa? Dipinjamkan, tanda kutip. Dia memang miskin, dia tidak punya uang untuk usaha, dipinjamkan. Mudah-mudahan berhasil usahanya. Ternyata tidak ada berhasil, ya sudah, emang kebetulan dia juga mustahik, selesai. Cuma kita harus bimbing terus ya, harus dibimbing. Nah uang yang sebesar itu triliunan dan lain sebagainya, yang mau nuntut bukan orang miskin, yang melek orang kaya. Nah duit banyak banget nih, iya. Orang miskin mah nggak usah gede-gede, dan mereka tidak berharap seperti orang kaya ya, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih. Nah, as-salatul adah wasyamu jaladah fakhtabirin nas bil mal. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa belum selesai kalau dia belum diuji dengan harta. Biasanya kalau diuji dengan harta kan melek-melek dikit gitu kan. Nah, di situ. Maka kalau orang sudah, oh saya memang kebetulan miskin, tapi ada yang lebih miskin, kasih dia. Nah, itu yang cakep. Ini mah tadi contohnya janda kaya karena saya janda. Seolah-olah berhak ya, padahal dia kaya. Bahkan ada juga orang karena dia adalah masih punya anak walaupun janda, saya nggak boleh nerima kata anak saya, jadi disebutkan oleh anaknya, itu lebih bagus ya. Saya kira begitu ya. Yap. Tes. Pak Kiai, mohon maaf kalau ada dari YouTube ini bisa dijawab. Silakan, boleh. Ada yang bertanya, berapa persentase untuk amilin menurut syariah? Kalau kita lihat lembaga LAZ, pada laporan keuangan masih besar biaya operasionalnya, Ya. sehingga porsi penyalurannya tidak maksimal. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amil itu memang dia digaji dari harta zakat, maka dia berhak. Cuma memang teknis berapa prosentasenya itu hasil ijtihad dengan proses yang ada, tidak ada penjelasan. Makanya kalau misalkan Bajis Nabawi nih, pengurus Bajis Nabawi itu amil apa bukan? Kalau namanya amil itu kerjanya dia mencari muzaki dan mencari mustahik. Kerjanya cuma itu memang setiap hari. Jadi kalau misalkan Ramadan mungkin Bapak di masjid-masjid ada masjid ini menerima zakat, infak dan sodakoh. Itu munculnya kan mau lebaran ya. Itu amil apa bukan? Bukan. Makanya dia tidak berhak menerima. Tapi kalau misalkan kayak Baznas, dompet duafa ya, itu mereka memang masuk kepada amil di situ. Cuma berapa persen dari apa yang menjadi kewajibannya itu kembali kepada ijtihadnya. Karena memang bisa jadi biaya operasional dan lain sebagainya. Yang jelas itu dikelola. Tapi jangan salah kan, dompet duafa sudah punya rumah sakit gitu kan. Nah, berarti kan itu tidak ada yang bisa jadi memberikan kemaslahatan kepada yang. Cuma berapa hak amil tidak ada penjelasan, itu lebih kepada ijtihad. Ya, mungkin kalau bahasa sekarang kira-kira sesuai dengan UMR lah kira-kira gitu ya. Kalau memang uang zakatnya sudah maksimal. Gitu. Alhamdulillah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari YouTube atau dari jamaah sudah terjawab. Semoga dapat dipahami dan dicerna ya di dalam akal kita dan bisa dipraktekkan nanti di kemudian hari. Amin. Demikian kajian hari ini, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya kurang lebih mohon maaf, semoga ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.